Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, khususnya dalam 1 minggu kemarin. Kami masih diberi kesehatan, menerima berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas itu semua. Dan jikalau sebentar, kami akan menerima firman-Mu. Kami memohon agar kiranya Engkau berkenan menghembuskan Roh-Mu yang kudus kepada kami, Roh yang akan memampukan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh itu juga yang akan mendorong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan Roh itu juga yang akan melayakkan kami ketika kami hendak mengabarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Yang demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Semoga Bapak Ibu sehat selalu, bersukacita, dan penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu, di tengah kondisi isolasi diri di rumah, tentu ada banyak sekali hal kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau saya secara pribadi, salah satu hal yang bisa diisi adalah bisa melihat TV, karena di situ ada hiburan, ada informasi yang dapat kita dapatkan. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, di sebuah saluran televisi bernama History, itu menyiarkan sebuah acara yang bernama Alone. Acara ini berisi tentang perlombaan hidup di hutan, bertahan hidup di hutan. Jadi para pesertanya itu akan berlomba tinggal di hutan sendirian Bapak Ibu, dengan perlengkapan yang terbatas, lalu juga mereka akan disediakan kamera untuk merekam mereka sendiri, kehidupan mereka di tengah hutan itu, lalu juga disediakan HT untuk komunikasi penting. Misalnya ada hal-hal mendesak, ataupun mereka menyerah di tengah perlombaan, nggak kuat bertahan di hutan itu, mereka akan menggunakan HT untuk menelpon, berkomunikasi dengan pihak acara, dan mereka akan dijemput. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para peserta ini yang dilakukan adalah mereka berusaha selama mungkin untuk dapat bertahan di tengah hutan. Siapa yang bisa bertahan paling lama, itulah yang keluar sebagai pemenang. Namun, tidak mudah untuk melakukannya. Mereka harus membangun tempat tinggal, mendirikan kemah. Mereka harus berburu, menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, supaya mereka bisa makan. Mereka pun juga harus melindungi diri dari bahaya. Misalnya kalau malam hari ada binatang buas yang keluar. Mereka pun juga akan menghadapi tekanan dari isolasi karena hidup sendiri, juga tekanan psikologi karena mereka harus hidup secara mandiri. Kadang mereka akan merasa lapar, merasa sendiri, ataupun merasa takut. Jadi bukan hal yang mudah untuk mengikuti lomba ini. Banyak yang gagal. Namun pada akhirnya yang bisa bertahan itu adalah yang menang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari acara tersebut
saya rasa ada hal yang dapat kita pelajari, bahwa dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, ada sebuah kemampuan yang harus kita miliki dalam kita menjalani kehidupan. Kemampuan itu adalah kemampuan untuk dapat bertahan hidup di tengah kondisi krisis. Kita bisa saja gagal, bisa saja jatuh dalam kondisi tertentu. Ada orang yang mungkin tidak selalu sukses dalam kehidupannya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana orang tersebut ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Dia tidak berhenti di tengah kondisi yang sulit itu. Dia akan terus berjuang. Dan ini ada sebuah kemampuan yang mesti dimiliki kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Ada sebuah istilah yang menunjukkan akan kemampuan orang bertahan hidup itu. Istilah itu adalah resiliensi. Resiliensi. Itu berasal dari kata Latin resilire, yang artinya melompat kembali. Jadi, orang yang resilient adalah orang yang akan terus bertahan ketika dia menghadapi krisis. Dia tidak mau kalah dari kondisi sedih, kondisi buruk yang sedang dia hadapinya, dan ketika dia jatuh, dia akan berusaha bangkit kembali. Ada seorang penulis spiritualitas bernama Richard Rohr. Ia mengatakan, Bapak Ibu, bahwa iman yang sehat adalah iman yang tidak kalah dari kekalahan. Richard Rohr menyadari bahwa manusia itu adalah manusia yang terbatas. Dia bisa gagal, dia bisa jatuh, dia bisa sakit. Dia menyadarinya, dan tidak perlu kita untuk menolak hal itu. Kerapuhan kita itu tidak harus dihindari. Nah, yang penting adalah bagaimana iman kita itu tetap kuat. Iman kita itu tidak goyah ketika menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Nah, lebih lanjut, Richard Rohr berkata bahwa ia memandang bahwa di dalam kehidupan manusia itu selalu ada rahmat ilahi, selalu ada rahmat Allah yang memampukan manusia, yang menolong manusia untuk bangkit dari keterpurukannya. Sehingga orang-orang beriman ketika ia mengalami kondisi yang sulit, ia tetap merasakan pengharapan, ia tetap penuh sukacita menjalani kehidupannya. Karena ada rahmat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35, itu mengkisahkan akan kedua murid Yesus yang awalnya mereka itu terpuruk, berputus asa, namun kemudian dapat bangkit karena adanya rahmat Allah yang dinyatakan kepada mereka. Jadi dikisahkan ada dua murid yang salah satunya itu bernama Kleopas. Mereka melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Perjalanan ini, Bapak Ibu, bukanlah perjalanan biasa atau katakanlah traveling, mau liburan gitu. Perjalanan ini adalah perjalanan yang disertai dengan kekecewaan dan keputusasaan. Sekalipun ada kabar dari para perempuan bahwa Yesus telah bangkit, namun para murid termasuk mereka ini belum percaya 100% akan kebangkitan Yesus itu, bahwa Yesus itu hidup. Karena mereka sendiri belum bisa berjumpa dengan Yesus. Iya bahwa betul bahwa makam Yesus itu tidak ada tubuh Yesus, namun mereka belum bisa berjumpa dengan Yesus yang hidup itu. Sehingga 3 hari sudah
pada hari ketiga ini mereka sudah menjalaninya dan mereka belum bisa bertemu dengan Yesus, sehingga Kleopas dan temannya ini merasa sudah berakhir. Mereka memilih untuk pulang ke Emmaus dengan penuh kekecewaan dan keputusasaan. Dikisahkan Bapak Ibu, selanjutnya dalam perjalanan tersebut, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan mereka sedang bertukar pikiran, datanglah Yesus menemui mereka dan berjalan dengan mereka. Namun, mereka tidak bisa mengenali Yesus karena dikatakan oleh penulis Injil Lukas, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang mereka percakapkan, mereka perbincangkan. Dan respon dari Kleopas dan temannya ini adalah penuh keheranan bahwa teman baru mereka ini ternyata belum mengetahui peristiwa hangat yang baru saja terjadi di Yerusalem. Sehingga selanjutnya Kleopas dan temannya ini menceritakan peristiwa tentang peristiwa salib, begitu juga akan kebangkitan Kristus. Kita bisa lihat di ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24. Lantas, bagaimana respon dari Yesus? Kita bisa melihat bahwa Yesus kemudian menegur Kleopas dan temannya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Teguran Yesus ini Bapak Ibu bukan teguran yang mencela atau membuat seseorang merasa malu. Namun ini terkait dengan bagaimana Kleopas dan temannya ini belum bisa betul-betul memahami apa yang dikatakan oleh para nabi di kitab suci tentang Mesias yang mesti menderita kemudian dimuliakan. Terlebih bagaimana apa yang tertulis dalam kitab suci itu dihubungkan dengan peristiwa Yesus yang mati dan bangkit. Itu yang Tuhan Yesus tegur, karena mereka lamban memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada mereka. Kemudian dikisahkan selanjutnya ketika mereka berjalan, Yesus dalam perjalanan memberikan pengajaran kepada mereka, tibalah mereka di Emmaus. Di situ seolah-olah dikatakan bahwa Yesus hendak melanjutkan perjalanan. Namun, Kleopas dan temannya membujuk Yesus agar dia berkenan tinggal bersama dengan mereka, karena hari sudah gelap, matahari akan terbenam. Bapak Ibu, secara tradisi pada waktu itu, seseorang itu wajib memberikan tumpangan kepada orang asing ketika ia sedang melakukan perjalanan pesiarahan. Namun agaknya desakan dari Kleopas dan temannya ini kepada Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka itu terkait dengan kepentingan mereka, bahwa mereka, Kleopas dan temannya ini, merasakan sebuah sukacita akan kehadiran Yesus, teman baru mereka itu yang istimewa. Mereka bisa diterangkan oleh Yesus melalui pengajaran Yesus sepanjang perjalanan. Mereka dapat memahami maksud dari kitab suci akan Mesias berkaitan dengan peristiwa Yesus yang mati dan bangkit itu. Mereka pun juga bisa merasakan pengharapan baru, sukacita baru, dan mereka merasakan kerinduan agar Yesus itu selalu tinggal bersama dengan mereka. Mereka tidak ingin cepat-cepat berpisah dengan Yesus. Akhirnya dikisahkan Yesus pun tinggal bersama dengan mereka. Ketika masuk di rumah, di perjamuan makan, Yesus memimpin perjamuan tersebut. Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka. Memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Lalu tersadarlah mereka bahwa itulah Yesus yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Lalu dikatakan bahwa saat itu juga lenyaplah Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Kleopas dan temannya berjumpa dengan Yesus ini
Dikatakan membuat Kleopas dan temannya ini, membuat hati mereka itu terkobar-kobar. Berkobar-kobar hatinya. Hati yang berkobar-kobar ini Bapak Ibu bisa diartikan juga bagaimana pikiran mereka itu, pemahaman mereka itu tercerahkan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka pun kemudian dikatakan cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk memberitakan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus. Perjalanan mereka yang kedua ini berbeda dengan perjalanan mereka yang pertama dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan yang pertama diwarnai, diisi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Namun perjalanan kedua dari Emmaus ke Yerusalem itu diwarnai dengan sukacita, dengan kekuatan baru, dengan penuh pengharapan untuk memberitakan, untuk menyaksikan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah perjalanan ke Emmaus ini, ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Di awal tadi kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam kehidupan kita yang penuh krisis ini, kita dipanggil untuk terus bertahan, untuk bangkit dari kondisi krisis yang sedang kita hadapi. Dan yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita adalah Kristus yang bangkit itu. Ia adalah yang hadir, yang berkenan, bersedia menemani perjalanan kehidupan kita. Sekalipun dalam hidup kita belum bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita terkadang belum bisa memahami betul firman Tuhan, karya Tuhan yang penuh misteri itu. Hati kita seringkali lamban memahaminya, namun Kristus berkenan, bersedia menemani kita, memberikan pengajaran ketika kita menjalani kehidupan ini. Itu adalah menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Yang kedua adalah ajakan kepada kita semua untuk memiliki kerinduan agar Kristus itu hadir tinggal di dalam kehidupan kita. Meskipun hati kita lamban, jikalau kita tidak memiliki kerinduan, bisa jadi kita mempersilahkan Kristus yang hadir itu melanjutkan perjalanannya. Namun sebagaimana Kleopas dan temannya memiliki kerinduan agar Kristus berkenan tinggal bersama dengan mereka, kita pun diundang. Mari kita tetap memiliki kerinduan kepada Kristus itu. Kita selalu menjaga persekutuan kita. Kita menjaga relasi kita bersama dengan Kristus maupun dengan sesama kita. Sehingga dengan kerinduan itu, hati kita akan terbuka. Mata iman kita akan terbuka. Kita bisa memahami betul firman Tuhan. Kita bisa memahami karya agung Allah itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita dipanggil untuk memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit itu. Jikalau kita bersama-sama telah mengimani, kita percaya bahwa Kristus bangkit, kita memiliki pengalaman iman itu, kita dipanggil sebagaimana Kleopas dan temannya untuk memberitakannya kepada sesama kita. Jangan sampai pengalaman itu hanya untuk diri kita saja, namun kita dipanggil untuk memberitakannya kepada sesama kita. Supaya sesama kita itu juga bisa bangkit dari kondisi krisisnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah wabah corona yang sedang kita hadapi ini, marilah kita terus berjuang. Berhenti, berdiam, tidak melakukan apa-apa, bukanlah sebuah jawaban yang tepat. Tapi marilah kita terus berjuang. Kita bangkit. Kita percaya bahwa kondisi kita akan pulih. Dan yang menjadi kekuatan kita adalah Kristus yang bangkit. Dan kita pun juga dibangkitkan bersama-sama untuk keluar dari krisis kehidupan kita. Dan di situ kita pun juga dipanggil Bapak Ibu, marilah kita senantiasa menjaga kerinduan kita. Saya melihat Bapak Ibu di rumah memiliki kerinduan untuk bisa selalu bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Ada yang saling menguatkan melalui mengirim renungan kepada sesamanya. Ada juga yang
membuka media sosial, untuk mengadakan persekutuan, itu adalah bentuk-bentuk konkret yang bisa kita lakukan. Gereja pun mengadakan ibadah online, itu bentuk konkret bagaimana kita selalu menjaga kerinduan kita agar Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun kita ada di rumah masing-masing. Dan kita pun dipanggil Bapak Ibu, selain kita menjaga kerinduan kita itu, kita dipanggil juga untuk berkarya, memberitakan Kristus yang bangkit itu kepada kehidupan kita, kepada sesama kita. Belum lama ini, Komisi Pemuda dan Remaja kita mengadakan aksi sosial, membuat video persembahan pujian, begitu juga ajakan untuk bersama-sama kita mendukung pelayanan aksi sosial kepada sesama kita. Dan itu adalah bentuk konkret yang bisa kita lakukan. Juga ada Komisi Kespel, juga gereja kita mengadakan berbagai pelayanan-pelayanan sosial. Itu adalah aksi bentuk nyata bagaimana kita memberitakan Kristus yang bangkit itu kepada sesama kita. Marilah kita terus memperjuangkannya secara kreatif. Pelayanan-pelayanan kita itu mari kita semakin lengkapi, kita sempurnakan. Semoga bisa semakin baik dan bisa menjadi berkat kepada sesama kita. Di rumah, saya juga melihat Bapak Ibu secara aktif, kreatif menjalankan aktivitasnya. Ada yang membuat masker dari kain, ada yang membuat renungan-renungan. Itu adalah bentuk konkret bagaimana kita memberitakan karya Tuhan secara kreatif. Oleh sebab itu, terus berjuang, mari semangat penuh pengharapan, karena Kristus yang bangkit itu membangkitkan kita dan kita dipanggil untuk terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami sangatlah berarti. Setiap menit, setiap detik yang kami miliki sangatlah berharga dan tak layak untuk dilewatkan. Sebab Engkau pun telah mengorbankan dirimu, memberikan hidupmu bagi kami semua, agar kami diselamatkan dan memperoleh kehidupan. Oleh sebab itu, sejak Engkau mati dan bangkit bagi kami, tak boleh kami sia-siakan hidup kami. Kami akan terus memperjuangkan kehidupan kami ini, sekalipun kami menghadapi krisis dan kesusahan hidup. Tak akan goyah iman kami, sebab Kristus yang bangkit itu hadir dan menemani kami semua. Ia memberikan kekuatan dan harapan baru bagi kami semua. Di tengah wabah virus corona ini, kami akan terus berjuang. Kami akan terus berupaya membagikan daya kehidupan kepada sesama kami di tengah kesusahan ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai dan memampukan kami agar kami tetap bisa menjaga kesatuan di antara kami semua. Kami bisa saling mendukung, menolong, menguatkan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan berkati segala pelayanan kami, pelayanan gerejamu, khususnya di GKJ Tangerang ini, agar dapat terus secara aktif dan kreatif berkarya bagi kebaikan dunia. Kami naikkan doa kami ini dan kami sempurnakan melalui doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesaksian pujian dari Komisi Perempuan GKJ Tangerang.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku.